Bahar Smith pakai penutup wajah ke kantor polisi. Apakah gemetaran? Pertanyaan saya, kalau kira-kira Anda sekarang mendakwa saya, Anda akan didakwa. Sebab itu, untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud, terhadap saudara BS, penyidik melakukan 1. Penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan berdasarkan tentunya alasan-alasan subjektif dan objektif. Yang pertama, dikhawatirkan mengulangi tindak pidana dan menghilangkan barang bukti. Alasan objektif bahwa ancaman hukuman terhadap pasal-pasal yang dipersangkakan kepada tersangka di atas 5 tahun penjara. Kali ini saya kembali untuk yang kesekian kali menyoroti pola tingkah dari preman berjubah pendakwah agama. Namanya Bahar bin Smith. Konon katanya dia Habib, ulama atau apa, mohon maaf. Saya tidak akan memanggil dia Habib karena menurut saya dia tidak layak mendapatkan gelar kehormatan setinggi itu. Kenapa? Karena kita semua tahulah bahwa kelakuannya juga tidak bagus gitu ya. Nah, rupanya Bahar bin Smith cemernya, ciut nyalinya. Senyuman Bahar bin Smith begitu dipaksa. Wajahnya terlihat gelisah. Matanya ia tutup dengan kacamata hitam ala 70-an dengan frame yang besar. Kacamata mahal itu dipakai untuk menutupi ketakutannya. Gemetar, tremor. Ditambah dengan peci putih dan ditutup kain sarung yang seharusnya ditaruh di bagian pinggang, Bahar bin Smith terlihat begitu ketakutan. Wajahnya sudah tidak seperti dulu. Ia tahu bahwa dirinya akan terus mendapatkan kesulitan dengan pemanggilan berjilid-jilid. Bagaimana wajah-wajahnya? Mata orang tak bisa menipu. Perasaan seseorang akan terlihat dari matanya. Jika orang senang, akan terlihat dari matanya. Matanya akan bersinar-sinar. Meski wajahnya kurang tampan, maka matanya membuat wajahnya akan semakin baik apabila ia bergembira. Akan tetapi jika ia sedih, matanya juga akan memberikan indikasi bahwa orang ini sedang gelisah. Matanya cenderung sayu dan turun. Mata orang sedih membuat wajah setampan atau secantik apapun gundah gulana. Mata orang yang ketakutan juga sama. Matanya ada akan sedikit kekhawatiran, gelisah. Terlihat sekali bahwa matanya benar-benar suram. Orang yang takut cenderung punya pupil yang berbeda. Pupil yang ukurannya tidak konsisten adalah tanda orang yang sedang ketakutan. Cara satu-satunya untuk menghindari dari pembacaan orang tentang mata adalah menutupnya menggunakan kacamata hitam. Seperti menggunakan kacamata hitam, itulah yang dilakukan oleh Bahar bin Smith. Orang ini menutup ketakutannya dengan kacamata, bahkan pakai kerudung pula. Situ perempuan, bukan kan? Mungkin ia sudah menutupi ketakutannya dengan luar biasa. Jangan sampai ketahuan oleh para pengikut kalau saya ketakutan. Mungkin begitu pesannya. Mungkin begitu juga perasaan Bahar bin Smith ketika ia sedang memenuhi panggilan polisi dengan penuh pengawalan dari jutaan pengacaranya. Maksudnya puluhan pengacara. Katanya sih begitu. Saya ada sebuah pesan cantik untuk si Bahar ini. Hal-hal buruk akan selalu terjadi dalam hidup. Akan banyak orang yang menyentil Anda. Ia datang silih berganti. Namun ada sebuah hal yang penting. Apa itu? Jangan gunakan kejahatan orang lain sebagai alasan untuk membalas dan menyakiti seseorang kembali. Cobalah senantiasa memuaskan hati yang semoga dengannya hati dapat menjadi semakin lembut. Betapa sedikit orang ingin berlomba untuk mengambil sebuah kesempatan dalam belajar dan memungut hikmah lewat orang-orang yang mampir dan menjadi ujian bagi dirinya. Padahal dengan menempa diri, dari sanalah orang lain tak akan mampu mengukur betapa indahnya kelembutan dan keluasaan di dalam hatimu. Pun sebaliknya, jika seseorang itu gemar memupuk amarah, rasa benci dan juga dendam, dari sanalah awal bertumpuknya sampah dan racun hati, dan yang kemudian melahirkan kekeruhan dan kesombongan yang bertingkat-tingkat. Emosi tak boleh mengalahkan kecerdasan. Manajemen hawa nafsu harus mampu memberantas berbagai respon buruk yang mungkin akan ditimbulkan dari reaksi kemarahan. Berpanjang-panjang dalam kemarahan itu tidak pernah memberikan solusi yang baik. Berpanjang-panjang
dalam kemarahan itu tidak mampu membangun karakter yang baik. Berpanjang-panjang dalam kemarahan itu menghancurkan banyak potensi yang baik. Lantas bagaimana cara kita untuk menghadapi Bahar bin Smith yang lucu ini? Mari kita simak beberapa nasihat dari saya. Senyumlah kepada si pembuat onar. Amarah tidak akan menyelesaikan masalah, karena ternyata banyak hal yang tidak selesai dengan amarah. Lawan amarah dengan kesabaran, karena seperti yang Mario Teguh katakan, untuk mencintai kamu harus memiliki kekuatan. Kekuatan melawan amarah dengan kesabaran dan kekuatan memaafkan dengan ketulusan. Hakikatnya, sifat manusia adalah penuh cinta dan kelembutan. Cinta dan kelembutan adalah sifat manusia. Amarah dan gairah nafsu adalah sifat binatang. Itu yang dikatakan Jalaluddin Rumi. Jangan balas kebencian dengan kebencian, karena saat kamu membalas kebencian dengan amarah dan caci maki, saat itulah musuhmu akan menang. Belajar dari kasus Bahar, bahwa orang yang mengandalkan otot dan amarah adalah orang yang kurang ilmu. Siapakah orang yang kurang ilmu? Dialah orang yang mengandalkan otot dan amarah dalam menyikapi segala sesuatu. Setidaknya itu dikatakan oleh si A.A. Jim. A.A. Jim pernah membantai Bahar bin Smith dalam hal ini. Amarah merugikan diri sendiri. Oprah Winfrey juga tahu tentang amarah adalah dia lebih banyak melukai diri sendiri daripada orang yang kita marahi. Jangan terlalu banyak berkeluh kesah dan marah-marah. Saya nggak percaya, jujur saya terguncang 7 skala Richter membaca berita kesaksian dari saksi Habib Bahar saat lanjutan persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung saat dia terjerat kasus lain. Saya masih ingat ketika di Manado terjadi penghadangan kepada Habib Bahar. Dengan lantangnya dia meneriakkan takbir dan dengan lantang berkata, pedang, mana pedang? Laksana seorang satria yang akan berperang ke medan laga. Lalu ketika melihat aksi Habib Bahar saat melakukan razia di beberapa diskotik dan warung penjual minuman keras, sungguh gagah perkasa. Saya selalu terkesima ketika Habib Bahar berfoto bersama teman-temannya sambil menenteng golok bagaikan pendekar sakti mandraguna. Saya juga merasa takjub dan terkagum-kagum saat melihat Habib Bahar memeragakan beberapa jurus silat. Ya, keren. Inilah jagoan kita Habib Bahar bin Smith, calon penerus Bang Toyib yang tidak pulang-pulang. Lalu kata temannya Habib Bahar menyesal dan minta mediasi. Yang benar saja. Rasanya nggak mungkin. Apalagi Habib Bahar dengan berani telah berkata lebih baik busuk dalam penjara daripada meminta maaf. Bahkan beberapa waktu lalu sempat mengancam Jokowi dengan kata-kata, ketidakadilan hukum dari Jokowi. Tunggu saya keluar dan akan dia rasakan. Dan tunggu saya keluar dan rasakan pedasnya lidah saya. Walaupun tidak percaya, tapi marilah kita husnuzon terlebih dahulu dengan apa yang dikatakan saksi yang merupakan teman sang Habib ini. Beliau mengatakan, saya kutip intinya saja ya, untuk lengkapnya silahkan Anda cari sumber berita. Ia mengatakan, Habib Bahar telepon saya, di situ beliau menyesal dengan apa yang terjadi. Lalu saya datang ke tempat Bahar. Kalau saya lihat dari matanya, ada penyesalan, tapi ada pendidikan juga dari Habib Bahar ke korban. Ucap Mahdi. Penyesalan memang datang terlambat. Oleh karena itulah sebaiknya kita berpikir dahulu sebelum bertindak. Karena jika awal namanya pendaftaran bukan penyesalan, jika sudah terjadi maka menyesal sampai menangis darah sekalipun sudah tidak ada gunakan. Menurut saya sih, dari tingkah Habib Bahar selama ini dan ancaman beliau kepada Jokowi, rasanya tidak mungkin ya Habib Bahar minta maaf dan mediasi. Kemungkinan kerabat beliau datang meminta keluarga korban untuk mencabut tuntutan secara paksa. Namun, semuanya sudah terlambat karena setelah kejadian tersebut Habib Bahar sudah keburu ditangkap polisi kala itu. Dan selama persidangan, massa dari FPI banyak yang hadir di luar gedung untuk mengawal jalannya persidangan. Hal tersebut membuat saya semakin tidak percaya jika Habib Bahar benar-benar minta maaf secara tulus. Nonsen. Kalaupun benar-benar minta maaf, maka sebenarnya wajar-wajar saja. Karena guru kencing berdiri, murid kencing sambil salto. Habib Rizik saja kabur, tidak pulang-pulang seperti Bang Toyib karena takut menghadapi kasusnya di pengadilan. Jadi maka wajar-wajar aja jika Habib Bahar ketakutan untuk busuk dalam penjara dan meminta maaf. Jika benar meminta maaf, maka saya kutipkan kata-kata teman beliau, Dhanil Anzar, yang mengatakan, meminta maaf artinya mengakui kesalahan. Dan kata-kata Fadlizon, dimaafkan, tapi proses hukum terus berlanjut. Satu lagi, saya kutip kata-kata Habib Bahar sendiri yang dengan sedikit pelintiran, bukan celana Habib Bahar, siapa tahu dia pakai pampers. Senyuman Bahar bin Smith begitu dipaksa. Wajahnya terlihat gelisah. Matanya ia tutup dengan kacamata hitam ala 70-an dengan frame yang besar. Kacamata mahal itu dipakai untuk menutupi ketakutannya. Gemetar, tremor.
Ditambah dengan peci putih dan ditutup kain sarung yang seharusnya ditaruh di bagian pinggang, Bahar bin Smith terlihat begitu ketakutan. Wajahnya sudah tidak seperti dulu. Ia tahu bahwa dirinya akan terus mendapatkan kesulitan dengan pemanggilan berjilid-jilid. Bagaimana wajah-wajahnya? Mata orang tak bisa menipu. Perasaan seseorang akan terlihat dari matanya. Jika orang senang, akan terlihat dari matanya. Matanya akan bersinar-sinar. Meski wajahnya kurang tampan, maka matanya membuat wajahnya akan semakin baik apabila ia bergembira. Akan tetapi jika ia sedih, matanya juga akan memberikan indikasi bahwa orang ini sedang gelisah.